Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Hilmi dengan NIM 23017109109, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik dan intrinsik dari novel Gadis Pantai. Yang pertama yaitu ada sinopsis. Gadis pantai meninggalkan kampung. Gadis pantai terpaksa meninggalkan kampung halamannya, sebuah kampung nelayan, karena harus pergi ke kota untuk tinggal di rumah Bendoro. Bendoro adalah seorang bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Pada awal abad ke-20 biasa terjadi pernikahan yang pasangannya belum saling mengenal yang menjodohkannya adalah orang tuanya masing-masing. Namun menikah dengan seorang bangsawan adalah hal yang luar biasa. Orang tua dari gadis pantai merasa terangkat derajatnya dan hidupnya lebih sejahtera. Gadis pantai beradaptasi di rumah Bendoro. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya gadis pantai diterima Bendoro dan tinggal di rumah bangsawan itu. Ada perubahan status gadis pantai. Semula ia hanya gadis kampung yang miskin, tetapi sekarang menjadi istri Bendoro dan sebutannya pun terasa aneh bagi telinga gadis pantai itu sendiri. Mas Nganten, bujang perempuan yang semula kurang menghormatinya, sangat patuh dan tunduk dengan segala perintah gadis pantai. Selama 3 bulan pertama, gadis pantai tidak boleh pergi keluar. Selama waktu itu ia belajar sopan santun, mengaji, membatik, dan aturan-aturan lain yang ditetapkan dalam rumah Bendoro itu. Gadis pantai sebagai istri Bendoro. Selama 3 bulan gadis pantai belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan. Ia mulai betah tinggal di rumah Bendoro. Ia lebih sering meninggalkan kamarnya dan bercakap-cakap dengan kerabat Bendoro, para bujang, dan kadang-kadang dengan tetangga. Lama-lama ia bisa mandiri, tidak harus bertanya-tanya kepada bujang apa yang harus dilakukannya. Gadis pantai mengunjungi orang tuanya. Gadis pantai pulang kampung dengan naik dokar dan diantar Mardinah. Dalam perjalanan menuju kampung, gadis pantai merasa lepas, dunianya bertambah luas. Tidak seperti di rumah Bendoro, ia bisa tertawa bahak-bahak, mengejek orang kota, dan tidak mengindahkan peringatan Mardinah menceraikan gadis pantai. Gadis pantai terkejut mendengar keterangan ayahnya bahwa ia telah diceraikan. Ia ingin membawanya anaknya pulang ke kampung bersamanya, tetapi dilarang oleh Bendoro. Hati gadis pantai sangat sedih dan malu. Ia mengambil keputusan untuk tidak pulang ke kampung, tetapi akan pergi ke Blora, ke tempat bujang perempuan yang terusir. Selanjutnya ada tema. Yang pertama, temanya yaitu kesenjangan sosial dan cinta terlarang. Dan yang kedua, eksploitasi dan penindasan rakyat. Yang ketiga ada alur maju. Novel Gadis Pantai ini memiliki alur maju. Dan yang selanjutnya ada sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang keempat ada latar tempat. Yang pertama yaitu ada rumah Bendoro yang berkutip saking panjangnya ruangan itu sehingga nampak seakan sempit. Dan yang kedua ada kamar gadis pantai dengan kutipan inilah kamar tidur Mas Nganten. Dan yang ketiga ada kalwat, tempat sambayang, yang berkutip air suci sebelum sambayang. Yang keempat ada kebun yang mereka sedang menghirup udara pagi di kebun. Kemudian ada latar waktu. Latar waktu pada novel Gadis Pantai yaitu pada tahun 1930-an ke atas sampai 1940-an. Latar suasana novel Gadis Pantai ini yaitu menegangkan, membahagiakan, menyebalkan, dan mengharukan. Tokoh dan penokohannya itu pertama ada Gadis Pantai. Gadis Pantai ini penakut, penurut, penyayang, polos. Yang kedua ada Bendoro, kasar, pengancam, kejam, dan sombong. Bapak yaitu kuat dan tegap karena seorang pelaut. Yang keempat ada Emaka, sabar dan penyayang. Kelima ada Embok, bujang dan membimbing. Dan yang keenam ada Mardinah, penolong dan cantik. Yang ketujuh ada Agus kecil, kemanakan berondo. Dan yang ke-8 ada Makpin, seorang bajak laut yang menyamar menjadi gadis pantai. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini campuran antara bahasa Jawa zaman dulu dan bahasa Indonesia pada zaman kini. Selanjutnya ada amanat. Yang pertama itu harus saling menghormati sesama manusia.
Jadi kita tidak boleh merendahkan dan tidak boleh menindas rakyat-rakyat yang di bawah kita. Yang kedua, harus menghargai orang lain maupun pria, wanita, dan orang tua. Unsur ekstrinsiknya ada. Yang pertama, Pramudia Ananta Toer lahir pada tahun 1925 di Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Ia adalah salah satu sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia. Pram yang pernah sebagai juru ketik dan korektor di kantor berita Domei. Pram pernah ditahan selama 3 tahun di penjara pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Kemudian pada masa Orde Baru ia ditahan selama 14 tahun sebagai tahan politik tanpa proses pengadilan dan ia meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta. Nilai yang terkandung dalam novel Gadis Pantai yang pertama yaitu ada nilai moral, sikap berbakti dan tidak memaksakan kehendak, dan yang kedua ada nilai sosial, ketekunan, kejujuran, tolong-menolong, dan kesopanan. Dan yang ketiga ada nilai agama, taat, syukur, dan sabar. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan mereview novel Gadis Pantai. Apabila ada kata salah atau salah pengucapan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.